civil society, apakah civil society ini kalah, apakah civil society terpinggirkan gitu. Kita yakin tentu saja sebagai aktivis ya bahwa akan abadi peranan civil society itu. Yang berubah barangkali caranya ya. Kalau dulu Mas Jito dan kawan-kawan saya juga turun ke jalan gitu ya, sekarang kalau turun ke jalan pun barangkali kan baru 1 kilometer juga sudah stamina sudah tidak kuat gitu ya. Kalau dikejar-kejar tentara terjatuh-jatuh, terinjak-injak kita gitu. Kalau dulu naik ke pagar Hotel Hilton itu masih bisa gitu, walaupun ya terkilir juga gitu. Nah, tidak berarti kita surut, tidak berarti kita udah kita sudah tua, giliran yang lain, bukan begitu. Tapi modusnya saja yang berubah. Kita masuk ke relung-relung pengambilan keputusan ya. Setiap ada peluang kita masuk, setiap ada kesempatan kita manfaatkan untuk mempenetrasikan gagasan-gagasan itu. Kita tidak berorientasi pada hasil. Itu yang saya lihat pada Mas Jito. Mas Jito juga tidak berorientasi pada hasil, tapi berorientasi pada proses. Jadi tidak dengan pamrih gitu, ini harus gini ya. Kita dengan proses kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita bergerilya. Saya selalu katakan kepada adik-adik yang muda di mahasiswa terutama, niscaya 10 suara yang kita lontarkan, 1 tuh nyangkut kok. Nah, kalau mau nyangkutnya 10 ya bersuaranya 100 kali gitu. Jadi bersuara. Makanya tidak pernah kita dengar dari Mas Jito ini putus asa, lelah gitu. Tidak ada itu kata-kata itu. Karena dia memang concernnya ke proses gitu. Dan kembali sekarang semakin dirasakan penting peranan civil society itu, dan civil society-nya mungkin bermetamorfosis gitu, membentuk jejaring. Kemarin kalau saya tidak salah atau hari Jumat saya diskusi dengan teman dari Jerman, ngobrol-ngobrol gitu, difasilitasi oleh FES, seperti apa ada demokrasi di Indonesia, apakah masih penuh tantangan dan sebagainya. Saya katakan iya masih relevan, tapi itu dia tadi, bagaimana kita mencoba merajut ya. Mas Sugeng juga sudah berulang kali dari dulu juga terus merajut, kita juga merajut. Saran saya itu kalangan kampus, NGO dan serikat pekerja, kalangan buruh saling duduk bersama-sama gitu, karena kita tidak bisa lagi sendiri-sendiri gitu. Perjuangan kita makin kompleks, makin membutuhkan dan membutuhkan strategi G2 agar suara kita semakin didengar dan tidak sekedar didengar gitu, tapi memengaruhi proses yang setidaknya menggeser kondisi status quo gitu. Jadi yang kita tidak inginkan kan status quo ini begini-begini saja gitu. Nah, kita bisa menggeser status quo itu sedikit demi sedikit, bukan dengan jalan kekerasan, tapi dengan support lebih banyak otak gitu. Jadi bergerak dari pendekatan otot ke otak gitu ya. Nah, ini yang semangat ini yang menurut saya patut dicontoh oleh generasi yang lebih muda seperti Bung Abi, dan yang lebih muda lagi Bung Abi juga lambat laun ini sudah mulai menanjak kan usianya. Jadi kita harus terus membentuk lapisan-lapisan baru sehingga kita tidak kehilangan gitu greget dan semangat, dan tidak menciptakan lubang-lubang
yang cukup dalam gitu, yang membuat kita nanti mudah terperosok sebagai satu bangsa. Nah, terakhir yang ingin saya share dengan Mas Jito, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang semakin produktif gitu untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang kita perjuangkan selama ini terkait dengan desa dalam konteks otonomi daerah yang saya katakan tadi. Nah, saya lihat ini makin lama kok kecenderungannya pemerintah pusat ini makin mengambil gitu ya hak-hak daerah gitu, kewenangan daerah, bahkan dana desa pun sekarang sudah ditentukan oleh pusat gitu, digunakan untuk ini, gunakan untuk itu, padahal desa kita kan beragam dari satu ke lain tempat. Menurut saya sudahlah, jadi desa ini dalam konteks otonomi yang lebih kokoh, dan harus diingat desa itu lebih dulu berotonomi daripada provinsi, kabupaten dan kota gitu. Tidak jangan mengatakan desa tidak siap. Desa lebih awal melaksanakan proses demokrasi pemilihan langsung kepala desa ketimbang di level nasional, provinsi maupun kabupaten. Nah, concern saya kelihatan dari misalnya ya total penerimaan negara, ya penerimaan negara saya bagi penerimaan pemerintah pusat, penerimaan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, pemerintah pusat ini penerimaannya kira-kira 1.100 triliun. 1.100 triliun. Kemudian pemerintah provinsi yang ada 34 ini, cuma 34 provinsi, totalnya penerimaan asli mereka cuma sekitar 200-an triliun, dan penerimaan asli kabupaten kota itu hanya 100-an triliun gitu. Yang 514 itu cuma 100-an triliun. Jadi pemerintah pusat itu bikin kategori ya apa istilahnya, daerah dan mandiri, atau apa ya istilahnya, bukan mandiri, daerah yang punya kawasan ekonomi khusus, Bang. Bukan. Jadi kalau ketergantungan mereka kepada pusat tinggi itu apa gitu namanya. Nah, itulah pokoknya. Jadi provinsi yang punya tingkat kemandirian lah ya. Tapi kemandirian ini versi pusat gitu. Yang punya tingkat kemandiriannya rendah, sedang, dan tinggi. Tinggi itu sama sekali tidak ada. Tinggi itu kalau penerimaan daerahnya 75% dari APBD mereka gitu. Tidak ada itu. Jakarta pun tidak. Sekarang ya, Jakarta pernah setahun. Nah, kabupaten kota itu 75% bergantung kepada pusat. Bukan artinya daerah itu tidak mampu gitu. Tapi seluruh jenis penerimaannya itu sudah diambil oleh pusat. Oleh karena itulah hakikat roh otonomi yang merupakan salah satu amanat dari reformasi itu betul-betul harus kita perjuangkan terus. Dan kelihatannya dalam konteks ini kok semua partai itu tidak ada yang peduli gitu tentang ini semua gitu. Itu saja untuk